Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian beberapa soal berhubungan dengan persamaan linear satu variabel yang mengandung nilai mutlak. Soal yang pertama, mutlak A sama dengan negatif 1. Berapakah nilai A-nya? Sederhananya di dalam materi yang berhubungan dengan tanda mutlak, di dalam tanda mutlak itu ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Nah, yang diharapkan bahwa hasilnya itu adalah selalu bernilai positif. Ingat bahwa hasil dari sebuah bilangan yang akan kita cari yang berada di dalam tanda mutlak itu harus selalu bernilai positif. Meskipun di dalam tanda mutlak itu mengandung nilai yang bernilai positif ataupun yang bernilai negatif. Nah, bagaimana dengan soal ini? Ingat tadi konsepnya bahwa nilai mutlak selalu bernilai positif. Nah, mutlak A sama dengan negatif 1. Berapakah nilai A? Adakah nilai A yang memenuhi persamaan ini? Coba kita cek. Kalau kita ganti A-nya dengan 1, berarti mutlak 1 sama dengan berapa? Mutlak 1 sama dengan 1. Apakah memenuhi soal? Di soal ini mutlak A sama dengan negatif 1. Adakah nilai A? Sedangkan yang kita tahu bahwa setiap bilangan yang berada di dalam tanda mutlak itu selalu bernilai positif pada hasilnya. Nah, bagaimana dengan soal ini? Nah, kesimpulannya sudah jelas. Nah, untuk soal ini A adalah himpunan kosong. Artinya bahwa tidak ada nilai A yang memenuhi persamaan ini. Karena di sini hasilnya itu negatif. Kalau hasilnya positif mungkin, tapi ini hasilnya negatif. Sudah pasti, sudah jelas bahwa tidak ada nilai A yang memenuhi persamaan ini. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Mutlak T kurang 3 sama dengan 2. Berapakah nilai T-nya? Saya akan tawarkan kepada kalian dua cara. Nah, perhatikan soal ini. Tadi pada soal sebelumnya telah saya jelaskan bahwa di dalam tanda mutlak itu ada yang bernilai positif dan ada juga yang bernilai negatif. Nah, sekarang kita tinjau yang positif terlebih dahulu untuk cara yang pertama. Cara 1. Kita ambil T yang positif. Berarti di sini menjadi, untuk yang positif, menjadi T kurang 3 sama dengan 2. Maka T sama dengan 2 tambah 3. Maka T sama dengan 5. Itu kalau kita ambil dari tanda mutlak ini, kita ambil T yang positif. Nah, yang berikut kita ambil T yang negatif. Berarti menjadi, kalau T yang negatif berarti nanti menjadi negatif T kurang 3 sama dengan 2. Maka negatif T sama dengan 2 tambah 3. Negatif T sama dengan 5, maka T sama dengan negatif 5. Nah, selanjutnya kita harus mengecek kembali hasilnya. Kita dapat bahwa T sama dengan 5, T sama dengan negatif 5. Nah, untuk mengetahui kebenaran bahwa T ini benar-benar memenuhi persamaan yang dimaksud, kita harus mengecek kembali. Kita ganti T-nya dengan 5 dan T-nya dengan negatif 5. Pertama kita ganti T-nya dengan 5. Mutlak 5 berarti menjadi 5. 5 kurang 3 sama dengan 2. Oh benar, berarti T memenuhi persamaan ini. T sama dengan 5 memenuhi persamaan ini. Kemudian yang berikut, T sama dengan negatif 5. Kita ganti T-nya dengan negatif 5. Mutlak dari negatif 5. Oh, mutlak dari negatif 5 juga 5. 5 kurang 3 sama dengan 2. Oh, dengan demikian
T yang memenuhi persamaan ini adalah T sama dengan 5 dan T sama dengan negatif 5. Itu cara yang pertama, bahwa kita langsung bermain dari soalnya, kita tinjau yang positif dengan yang negatif dari bilangan atau dari variabel yang mengandung tanda mutlak. Sedangkan negatif 3 dan 2 tidak mengandung tanda mutlak, maka tidak perlu kita pakai positif negatif ini. Kita masuk ke cara yang berikut, cara yang kedua. Kalau tadi kita langsung menggantikan posisi di sini menjadi plus dan minus, kita langsung ambil T yang positif dan negatif. Maka untuk cara kedua, kita mengubah bentuk soalnya terlebih dahulu. Kita ubah menjadi mutlak T sama dengan 2 ditambah 3. Kita kumpulkan yang sejenis yang mengandung tanda mutlak di tempatnya sendiri. Sebelah kiri di sini kita misalkan yang tidak mengandung tanda mutlak di sebelah kanan. Kita lanjutkan, maka mutlak T sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Mutlak T sama dengan 5. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, nah tinggal kita ganti bahwa di dalam tanda mutlak ini mengandung positif dan yang negatif. Nah, untuk kasus yang positif, kita peroleh T sama dengan 5. Nah, untuk kasus yang negatif, kita peroleh negatif T sama dengan 5. Maka T sama dengan negatif 5.